Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Fauziah, NPM 2101081004 dari kelas A, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya akan menyampaikan hasil resum pada kegiatan diskusi kemarin pada hari Jumat 4 Maret 2022 yang berjudul Hukum Dasar Kimia, mata kuliah Kimia Dasar yang diampu oleh dosen Dwi Kurnia Hayati, MPD. Hukum-hukum dasar teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori atom yang paling tua, yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. Ia menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya. Adapun bunyi hukum Dalton, apabila dua unsur dapat membentuk atau menyusun lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana jika massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Itulah bunyi hukum Dalton. Dalton memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. 3. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Yang keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi, atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Yang kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Selanjutnya kita beralih pada massa atom dan molekul relatif. Atom adalah partikel yang sangat kecil, sehingga massa atom juga terlalu kecil bila dinyatakan dengan suatu gram. Karena itu, para ahli kimia menciptakan cara untuk mengukur massa suatu atom, yaitu dengan massa atom relatif. Massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Massa atom relatif disingkat dengan AR berdasarkan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Yang digunakan sebagai standar penentu massa atom relatif adalah atom karbon. Lambang atom tersebut adalah C besar. Atom tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 satuan massa atom. Itu bisa ditulis 12 mol atau 12 AMU atau atomic massa unit. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar, sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tetap sama dengan 1/12 massa satu atom, atau C12. Kita next ke rumus kimia senyawa. Senyawa adalah zat kimia murni, terdiri dari dua atau lebih unsur yang bisa dipecah kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Contohnya adalah hidrogen monoksida atau H2O. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan air. Air adalah senyawa yang terdiri dari dua atom, yaitu hidrogen, untuk setiap atom oksigen. Perbandingan senyawa air itu selalu tetap karena sifat fisiknya. Perbandingan ini bukan dibuat oleh manusia yang dapat diubah-ubah. Perbandingan antara atom H dan O yang berbeda akan membentuk senyawa yang berbeda. Misalnya seperti H2O2. 2 atom H dan 2 atom O merupakan senyawa hidrogen peroksida. Dan yang terakhir adalah reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan antarubahan senyawa kimia. Senyawa ataupun senyawa-senyawa awal yang terlibat dalam reaksi disebut sebagai reaktan. Reaksi kimia biasanya dikarakterisasikan dengan perubahan kimiawi dan akan menghasilkan satu atau lebih produk yang biasanya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari reaktan. Secara klasik, reaksi kimia melibatkan perubahan yang melibatkan pergerakan elektron dalam pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Walaupun pada dasarnya konsep umum reaksi kimia juga dapat diterapkan pada transformasi partikel-partikel elementer seperti pada reaksi nuklir. Reaksi-reaksi kimia yang berbeda digunakan bersama dalam sintetis kimia untuk menghasilkan produk senyawa yang diinginkan. Adapun ciri-ciri reaksi kimia yaitu ada perubahan warna, perubahan suhu, formasi presipitasi, menghasilkan gas, dan emisi cahaya. Dan faktor-faktor reaksi kimia yaitu ada konsentrasi reaktan, tekanan,
suhu, katalis, sifat reaktan, orientasi spesies yang bereaksi, luas permukaan, intensitas cahaya, dan sifat pelarut. Kemudian macam-macam reaksi kimia, yaitu ada reaksi pembakaran, reaksi kombinasi, reaksi dekomposisi, reaksi perpindahan ganda, dan reaksi presipitasi. Contoh reaksi kimia, yaitu ada fotosintesis, pembakaran, pencernaan makanan, reaksi sabun deterjen, dan memasak. Mungkin cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.